Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya kirimkan untuk mata kuliah metodologi penelitian Prodi D3 Keperawatan. Yang materi pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang konsep dasar pengetahuan dan keperawatan. Jadi sebelum mahasiswa masuk ke materi selanjutnya yang minggu depan akan disampaikan oleh Pak Ijun, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengetahuan dan keperawatan serta kaitannya dengan metodologi penelitian. Objektif pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama adalah keperawatan sebagai profesi, yang kedua keperawatan sebagai disiplin akademik, yang ketiga ilmu dan pengetahuan, serta yang terakhir adalah metodologi riset dan ilmu keperawatan. Keperawatan sebagai profesi ini bermula dari sebuah pertanyaan besar ya yang sudah dipertanyakan sejak zaman dulu. Namun sekarang mungkin sudah ada jawabannya. Ya, nanti saya akan tanyakan kepada mahasiswa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah keperawatan itu merupakan sebuah profesi atau hanya sebatas pekerjaan? Silahkan dipikirkan oleh mahasiswa semuanya, apakah perawat itu sebuah profesi atau hanya sebatas pekerjaan? Apa bedanya antara profesi dan pekerjaan? Itu ya, silahkan dipikirkan. Ya, menurut teori dan dari berbagai sumber dikatakan bahwa sebuah profesi itu dinilai oleh masyarakat. Kenapa? Karena pelayanan yang diberikan oleh profesi memberikan manfaat untuk anggota masyarakat. Jadi yang berhak menilai sebuah profesi adalah masyarakat, sebab merekalah yang menerima pelayanan langsung dari profesi itu. Kemudian, profesi memiliki banyak karakteristik. Yang pertama, adanya dasar pengetahuan. Jadi, profesi itu berdiri atas dasar sebuah ilmu pengetahuan, bukan hanya karangan manusia belaka tanpa ada fakta-faktanya. Yang kedua, profesi memiliki kekuatan dan otoritas yang didapatkan melalui training serta pendidikan. Jadi butuh pelatihan-pelatihan, butuh adanya gelar yang dicapai, itu adalah profesi. Kemudian adanya registrasi untuk menjadi anggota suatu profesi, dibutuhkan adanya sebuah registrasi. Yang keempat, adanya pelayanan altruistik. Pelayanan altruistik itu adalah pelayanan yang diberikan kepada sesama manusia. Yang kelima, adanya kode etik yang mengatur bagaimana beretika kepada sesama manusia. Yang keenam, adanya sosialisasi yang lama. Profesi itu membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada dunia dalam waktu yang sangat lama. Yang ketujuh, adanya otonomi. Otonomi itu adalah area kewenangan yang dimiliki oleh profesi itu tanpa campur tangan dari profesi yang lain. Yang kedelapan, adanya tujuan institusional atau misi sosial. Yang delapan ini harus diperhatikan merupakan karakteristik dari sebuah profesi. Silahkan mahasiswa pikirkan apakah perawat atau keperawatan memiliki 8 karakteristik ini, ya. Jadi pertanyaan untuk saat ini akan saya tanyakan nanti adalah, apakah saat ini keperawatan sudah dianggap sebagai profesi? Bila iya, apa alasannya?
Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua, bahwa keperawatan itu sebagai disiplin akademik atau disiplin ilmu. Jadi yang dimaksud dengan disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang disampaikan melalui teori-teori dan metode-metode yang bersumber dari berbagai fenomena. Jadi kita belajar, mahasiswa belajar, saya dulu belajar gitu ya, sampai sekarang pun masih belajar tentang apa itu keperawatan, cabang-cabang keperawatan, bagaimana melakukan asuhan keperawatan kepada pasien melalui teori-teori yang disampaikan dari setiap kelas. Dari tahun pertama kita sudah belajar mengenai teori-teori yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Dan metode-metode, cara-caranya seperti apa? Bagaimana sih cara memandikan pasien contohnya ya. Kemudian bagaimana cara menghitung tetes infus. Itu adalah metode-metode yang sudah disampaikan dari setiap pembelajaran dari berbagai fenomena. Fenomena itu adalah kondisi yang dihadapi di lapangan. Atau mungkin kalau perawat ya kita sehari-hari menghadapi pasien. Jadi ilmu itu berasal dari kondisi pasien yang ada di lapangan. Kemudian, bagaimana pengorganisasian sebuah disiplin ilmu? Yang pertama, adanya struktur. Yang kedua, adanya tradisi. Apa itu struktur? Struktur itu adalah jumlah, hubungan, dan rasio dari setiap pengetahuan sehingga membentuk suatu disiplin ilmu. Sebagai contoh, di tingkat 1, mahasiswa keperawatan mendapatkan mata kuliah tentang bahasa. Contoh ya, bahasa sebanyak 2 SKS. Kemudian agama sebanyak 2 SKS. Nah, jumlah SKS itu kemudian kenapa harus diberikan 2 SKS? Itu ada alasannya. Sampai nanti tingkat 2 kita ketemu dengan keperawatan anak 2 SKS. Kemudian keperawatan medikal bedah 5 SKS sebagai contoh. Itu juga adanya hubungan dan rasio sehingga bisa kalian tanyakan kepada dosennya, Bu, kenapa kalau keperawatan anak cuma 2, kalau keperawatan medikal bedah ada 5 SKS. Nah, itu bisa dilihat dari persentase banyaknya jumlah pasien serta jumlah kasus yang dihadapi di lapangan sehari-hari. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan tradisi. Tradisi itu adalah etik. Etik itu etika ya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien, memberlakukan pasien, itu disebut dengan etik. Kalau estetik, bagaimana kita memberikan pelayanan itu sesuai dengan ciri khas seorang perawat. Yang kita sebut biasanya sebagai seni keperawatan ya. Jadi keperawatan itu adalah salah satu seni. Bagaimana seni kita merawat pasien, kemudian yang tadinya pasien itu sakit menjadi sembuh, kemudian yang tadinya pasien itu tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian kalau kita menghadapi pasien yang akan meninggal, bagaimana caranya membiarkan pasien meninggal dengan damai. Itu disebut dengan estetik keperawatan. Nah, yang terakhir adalah scientific knowledge. Scientific knowledge adalah rasional gitu ya. Kita menghitung detak jantung misalnya. Detak jantung itu 1 menit full. Kenapa harus 1 menit full? Kemudian apa kaitannya kalau misalnya seorang pasien demam biasanya diikuti dengan nafas yang cepat, diikuti dengan detak jantung yang cepat. Apa hubungannya? Nah, itu di situ memerlukan scientific knowledge.
Itu contoh ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengetahuan keperawatan. Ternyata keperawatan itu bersumber dari berbagai disiplin. Fisiologi, ya kita sudah belajar. Sosiologi juga belajar tentang masyarakat. Fisika, kita belajar banyak hal tentang fisika. Berhubung dengan perawatan pada pasien, contohnya tetes infus itu ada hubungannya dengan fisika. Kemudian kinestetik tubuh itu juga ada hubungannya dengan fisika dan banyak lagi contoh yang lainnya. Matematika juga kita belajar itu bagaimana cara menghitung pertumbuhan anak contohnya, atau menghitung indeks massa tubuh, menghitung dosis obat, itu semuanya memerlukan proses matematika. Sejarah keperawatan di tingkat 1 kita sudah belajar. Kemudian filosofi keperawatan, biologi kita juga belajar ya. Kimia juga kita belajar tentang obat-obatan, antropologi belajar tentang kebudayaan masyarakat, medis juga pengobatan biasanya ya kita sudah belajar. Nah itu tadi keperawatan sebagai disiplin akademik. Jadi harus tahu apa itu ilmu atau disiplin, bagaimana pengorganisasian disiplin, dan bersumber dari apa saja sih pengetahuan keperawatan itu. Nah, sekarang kita menuju ke ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah proses dan hasil. Nah, proses, hasil dari proses, itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu terbentuknya sebuah ilmu itu memerlukan proses yang panjang. Yang kedua, ilmu itu penjelasan teoretis tentang sebuah objek atau sebuah subjek dan merupakan suatu proses metodologi tentang sebuah pengetahuan dalam suatu disiplin. Contohnya ilmu keperawatan. Nah, ilmu keperawatan itu mempelajari subjek-subjek di dalam keperawatan, yaitu manusia. Nah, sekarang semua ilmu keperawatan yang kita pelajari itu merupakan hasil dari proses metodologi atau penelitian. Ya, contohnya bagaimana sih cara merawat luka supaya cepat keringnya? Apakah harus pakai balutan basah, balutan kering, atau adakah obat-obatan lain misalnya pemakaian gula, pemakaian madu itu bisa membantu penyembuhan luka? Nah, itu semua melalui tahapan-tahapan pengujian kepada manusia dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya pada satu manusia, dua manusia, tidak hanya pada satu negara, tapi juga di tempat yang lain. Sehingga hasil dari penelitian itu, dari metodologi itu, bisa digeneralisasikan, bisa dipakai oleh seluruh pasien yang mengalami luka di seluruh dunia. Jadi itu adalah ilmu ya, penjelasan teoretisnya tentang pasien yang memiliki luka yang tadi saya jelaskan. Contoh itu ya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah sebuah cara untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Contohnya pada saat sekarang itu fenomena yang terjadi adalah virus corona misalnya. Nah, virus corona itu sedang lagi pandemik. Kemudian kenapa pada masyarakat itu disosialisasikan bahwa harus selalu menggunakan masker, harus selalu mencuci tangan, kemudian harus menjaga batas ya, physical distancing. Nah, itu sebuah ilmu yang menjelaskan kenapa pada saat corona ini tidak boleh atau harus menjaga jarak, harus memakai masker, harus sering mencuci tangan, kaitannya dengan penyebaran virus coronanya. Nah, apa sebabnya kalau virus corona menyebar? Misalnya bisa menimbulkan kematian atau bisa menurunkan
status kesehatan seseorang. Itu semuanya uh, dijelaskan melalui ilmu ya, yang didapatkan dari proses yang lumayan panjang. Jadi kesimpulannya adalah ilmu itu selalu berhubungan dengan proses sebab akibat. Nah, apa yang menyebabkannya, apa yang diakibatkannya. Nah, seperti tadi ya, sebab akibat. Oke. Nah, ini karakteristik ilmu. Ada 6 karakteristik ilmu yang saya harap mahasiswa bisa menghafalkannya ya, karena kemungkinan akan keluar di ujian. Jadi, ilmu menunjukkan koherensi atau hubungan sebab akibat. Yang kedua, ilmu menjelaskan pengetahuan. Yang ketiga, ilmu diekspresikan dengan bahasa universal. Artinya bahasa universal itu bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini. Contohnya kalau misalnya di Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Kalau itu ditujukan untuk dunia, pakailah bahasa Inggris yang merupakan bahasa yang dimengerti oleh mayoritas orang di dunia ini. Yang keempat, pernyataan ilmu adalah pasti benar atau kemungkinan benar. Artinya, pasti benar karena sudah melalui tahapan-tahapan penelitian, sudah melalui tahapan-tahapan pengujian kepada manusia. Nah, atau kemungkinan benar. Jadi, sudah diprediksi pasti akan begitu, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya orang dari hasil penelitian menyebutkan bahwa penderita penderita corona, kalau dia memiliki imun tubuh yang rendah, kemudian dia stres, dia akan terkena virus corona dan penyembuhannya akan lama atau bahkan akan mengalami penurunan fungsi pernafasan karena virus corona ini menyerang paru-paru. Nah, itu pernyataan itu pasti benar. Kenapa? Karena sudah melalui tahapan proses pengujian yang panjang kepada banyak sampel, kepada banyak manusia diuji gitu ya. Yang kelima, pernyataan ilmu dapat disampaikan secara logis. Ilmu itu logis, artinya masuk akal. Itu disebut dengan ilmu. Nah, bagaimana dengan ilmu magic misalnya? Itu juga masuk akal. Tapi itu masuk akal hanya bagi beberapa pihak saja. Banyak pihak juga yang tidak percaya pada magic gitu. Makanya kalau magic disebut sebagai ilmu untuk golongan ilmuwan, mereka tidak akan percaya itu. Nah, itu bukan ilmu gitu ya. Jadi ilmu itu dapat disampaikan secara logis. Logis artinya mana buktinya? Apa hubungannya? Bagaimana menghubungkannya? Itu adalah ilmu. Ya, jadi ilmu itu sebenarnya sesuatu yang baik, kemudian sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia untuk kebaikan. Yang nomor 6, ilmu dijelaskan dalam investigasi dan argumen. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ada pengujian-pengujian, ada banyak pengujian untuk membuktikan sebuah ilmu. Ya, apakah ilmu ini benar, ataukah ilmu ini hanya tidak benar gitu, tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa itu bukan ilmu, tapi kalau bisa dibuktikan kebenarannya, itu adalah sebuah ilmu. Itu disebut dengan beberapa karakteristik ilmu. Nah, klasifikasi ilmu ada 4 ya menurut buku yang saya baca. Ada natural, ada dasar atau murni, ada humanistik atau sosial, dan ada praktis atau aplikasi. Ilmu natural contohnya kimia, fisika, biologi, fisiologi, geologi, meteorologi. Jadi ilmu natural itu ilmu-ilmu alam. Ilmu dasar atau murni sama juga dengan yang di atas. Ada matematika, kimia, fisika, bahasa, itu ilmu murni. Jadi ilmu yang betul-betul dia punya bagiannya sendiri tanpa harus mengambil ilmu-ilmu yang lain. Itu disebut dengan ilmu dasar.
Kemudian ilmu humanistik atau sosial, contohnya psikologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan agama. Yang terakhir adalah ilmu praktis atau aplikasi, contohnya arsitektur, mesin, medis, farmakologi, dan hukum. Nah, pertanyaan yang harus dikritisi oleh mahasiswa saat ini adalah, apakah ilmu pengetahuan termasuk pada ilmu natural, ilmu dasar, ilmu humanistik, ataukah ilmu praktis? Atau bukan semuanya gitu ya? Tolong dijawab, dipikirkan. Nah, sekarang saya akan masuk ke pengembangan pengetahuan dan ilmu keperawatan. Jadi, pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan merefleksikan adanya hubungan antara ilmu keperawatan dan penelitian keperawatan. Jadi, penelitian keperawatan itu sudah ratusan tahun dilakukan. Jadi, kalau sekarang kalian sedang jadi mahasiswa, itu sebenarnya sudah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari tingkat pertama adalah ilmu-ilmu berbasis penelitian ya. Tujuan utama dari pengembangan pengetahuan adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik keperawatan. Jadi ilmu keperawatan itu dari tahun ke tahun, dari ratusan tahun yang lalu sampai saat ini terus berkembang. Penelitian-penelitiannya terus dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik keperawatan. Kalau praktik keperawatannya sudah baik, sudah excellent, maka kualitas pelayanannya akan baik, maka status kesehatan masyarakat juga akan semakin baik. Lalu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan ini ada 3. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah apakah itu atau apa yang sedang terjadi. Jadi ontologi itu semacam pertanyaan terhadap suatu masalah. Apa sih? Itu ya. Apa sih virus corona? Dari mana sih? Bagaimana sih ini perkembangannya? Efek dari penyakitnya seperti apa? Itu adalah ontologi. Nah, yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah bagaimana cara untuk mengetahuinya, gitu ya. Dengan cara apa kita tahu virus corona itu, atau dengan cara apa kita tahu bagaimana caranya ya menurunkan demam pada pasien, gitu ya. Tanpa harus terlalu banyak meminum obat atau tergantung pada obat. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, lalu yang ketiga adalah bagian terakhir yaitu metodologi. Adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan. Setelah kita tahu pertanyaan masalah, kemudian kita tahu cara mengetahuinya, maka yang ketiga metodologi adalah dapatkan ilmu itu. Lakukan caranya, temukan hasilnya. Itu adalah metodologi. Nah, jadi metodologi inilah yang akan mahasiswa bahas, yang akan kalian bahas selama 1 semester ke depan. Mulai dari apa itu riset ya. Pastikan metode untuk mendapatkannya menggunakan riset, pencarian, mencari. Kemudian melakukan cara yang kita tahu, dilakukan, dicoba, diuji cobakan gitu ya. Mulai dari apa itu riset, kemudian bagaimana cara menentukan sampel, bagaimana cara melakukan eksperimen, bagaimana cara menuliskan laporan, bagaimana apa itu etika keperawatan, etika penelitian, kemudian bagaimana mengolah data, itu akan dibahas semuanya di metodologi penelitian. Walaupun ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa di S1 ya, di prodi S1 dengan mahasiswa di prodi D3. Untuk mahasiswa di prodi D3 batasannya masih mengenal. Jadi kami coba mengenalkan apa sih itu penelitian gitu ya, apa sih itu riset, bagaimana cara melakukannya. Nah, kalau pada prodi S1 mahasiswanya sudah mulai mencoba mempraktekkan
ke lapangan, ke masyarakat, membuat instrumen dan sebagainya. Kalau D3 masih mengenal. Nah, ini sebelum kita masuk ke metodologi yang akan minggu-minggu selanjutnya akan kalian dapatkan, saya akan menjelaskan dulu tentang nursing epistemologi ya, atau epistemologi dalam keperawatan. Singkat aja karena hanya mengenal tadi ya. Jadi nursing epistemologi itu adalah studi tentang asal mula pengetahuan keperawatan, struktur dan metodenya, polanya, dan kriteria validasi pengetahuan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Nah, itu yang disebut dengan epistemologi. Berikut ini adalah pola mengetahui suatu pengetahuan dalam ilmu keperawatan. Ini pola bagaimana caranya kita mencari tahu apa itu ilmu ya. Contohnya nanti akan kita bahas selanjutnya, cuman ini adalah ada 4 ya, dihafalkan. Ada yang disebut empiris, ada yang disebut estetik, ada yang disebut personal, ada yang disebut etik. Nah, kalau empiris itu sifatnya objektif, abstrak, terukur, menjadi contoh dan dapat diverifikasi. Kalau estetik itu sifatnya ekspresif, subjektif, unik, berdasarkan pada pengalaman. Kalau personal, suatu cara di mana perawat dapat melihat dirinya sendiri dan juga kliennya. Kalau etik itu adalah kode moral keperawatan, kewajiban untuk melayani, menghormati kehidupan manusia. Nah, ini penjelasan dari alur yang ini ya. Jadi kalau empirik, contohnya adalah ketika kita ingin mengetahui contoh yang tadi saya sebutkan, bagaimana sih pengaruh balutan kering dalam perawatan luka pada pasien dengan luka gangren misalnya ya, atau karena luka apapun itu jenis lukanya, maka kita menggunakan pendekatan empirik. Kenapa? Karena itu melibatkan ilmu tentang keperawatan. Caranya bagaimana mendapatkan hasil yang ingin kita lihat, yaitu dengan melakukan observasi. Misalnya kita bandingkan kalau pasien A menggunakan balutan basah, kalau pasien B menggunakan balutan kering, kalau pasien C menggunakan modifikasi, misalnya ada yang kadang pakai basah, kemudian setelah itu pakai kering, itu dilihat hasilnya nantinya. Nah, itu yang disebut dengan empirik. Nah, kalau estetik ini lebih kepada seni dalam keperawatan. Contohnya, saya pengen tahu bagaimana sih perasaan ibu yang anaknya mengalami kanker gitu ya, kanker darah, leukemia misalnya. Nah, itu adalah kita pakainya estetik. Kenapa? Karena kita menciptakan sebuah nilai atau pengertian, kita menyusun pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada ibu berdasarkan pengalaman yang ibu rasakan. Ya, jadi di sini ada pengalaman, persepsi seseorang gitu. Nah, penghargaan, empati. Jadi empati kita tuh keluar gitu ya, sehingga kalau empati itu kan bagaimana kita menempatkan diri pada posisi ibu itu. Kalau misalnya anak kita juga menderita leukemia, nah itu namanya empati ya. Nah, itu estetik karena melibatkan pengalaman, empati, penghargaan. Kita akan pasti kita akan mencoba untuk menghargai usaha seorang ibu, kehidupannya yang sulit pastinya karena anaknya membutuhkan pengobatan rutin, kemudian anaknya jadi tidak bisa bermain karena pengaruh dari imun tubuhnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah personal knowledge. Ini penggunaan terapeutik. Nah, penggunaan terapeutik ini kita bisa melakukan asuhan keperawatan. Contohnya, pasien bisa menerima asuhan dari kita kalau kita bisa melakukan
komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu datangnya dari kita sebagai seorang individu, sebagai seorang perawat. Kita pasti ingin kita diterima sebagai perawatnya pasien gitu ya. Kalau kita ditolak juga kan rasanya sedih, mungkin tidak dihargai. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa menggunakan terapeutik yang baik kepada pasien. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengetahui personal knowledge. Cara personal knowledge. Tadi empirik kalau ingin mengetahui ilmu, estetik kalau ingin mengetahui seni. Seni itu hubungannya dengan pengalaman. Personal knowledge itu lebih kepada penggunaan terapeutik kita sebagai seorang perawat ya. Ingin menjadi perawat yang baik sehingga asuhan keperawatan yang kita berikan itu bisa diterima oleh pasien. Yang terakhir adalah etik. Etik ini adalah komponen moral keperawatan. Ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan kepada pasien. Tidak bisa tidak kita lakukan, wajib kita lakukan pada pasien. Contohnya inform consent, ya. Inform consent atas semua tindakan. Sebelum kita memberikan tindakan, kita inform consent dulu kepada pasien. Contoh lainnya adalah misalnya memvalidasi data nama aja ya. Betul Bapak namanya Bapak Adi misalnya. Nah, itu adalah etik. Etik wajib kita harus melakukan itu. Nah, jadi di dalam penelitian nantinya ke depannya kita itu kadang menemukan empirik, cara mencari cara mencari ilmu secara empirik, kadang-kadang secara estetik, kadang-kadang secara personal, kadang-kadang secara etik, kadang-kadang semuanya ini ada kita harus pakai dalam epistemologi. Dalam penelitian kedepannya itu kita harus gunakan empirik, ya estetik, ya personal knowledge, ya etiknya gitu ya. Apalagi bagian yang keempat ini etik ini harus selalu kita pakai kalau kita mau melakukan pencarian data atau riset ke manusia. Itu ya. Jadi tolong dihafalkan, dibedakan antara empirik, estetik, personal knowledge, dan etik. Nah, lalu kita masuk ke bagian terakhir yaitu metodologi riset ya. Metodologi riset khususnya di ilmu keperawatan yaitu jadi keperawatan itu berkembang sebagai disiplin ilmu pada pertengahan tahun 1900-an. Sampai saat ini metode penelitian telah berkembang, mulai dari kuantitatif, kualitatif, dan pluralisme. Tinggal dibaca ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau kuantitatif itu biasanya dia mengukur, menganalisis, mereplikasi, mengaplikasikan itu menggunakan data-datanya berupa angka. Tapi contohnya ada eksperimen, ada deskriptif kuantitatif yang menggunakan instrumen. Nanti kita bahas secara umumnya dengan Tak Ijun. Kemudian ada metodologi kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih kepada tadi ya, pertanyaan, perasaan misalnya, interview, wawancara kepada pasien tapi sampai dalam gitu wawancaranya, nggak hanya di permukaan aja tapi sampai ke dalam, sampai misalnya pasiennya menangis terus mengungkapkan sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan data. Kata-kata pasien itu disebut dengan data. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan metodologi pluralisme. Metodologi pluralisme ini ya mix ya. Mix itu campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Karena masing-masing ada kekurangannya. Kuantitatif kurangnya apa, kualitatif kurangnya apa. Nah, pluralisme ini menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif untuk sebetulnya mencoba untuk menutupi kekurangan masing-masing jenis penelitian atau metodologi penelitian. Walaupun sampai saat ini pun saya rasa tidak ada yang
sempurna atau tidak ada yang paling bagus antara kuantitatif, kualitatif, atau pluralisme. Itu masing-masing disesuaikan dengan masalah apa yang dihadapi, fenomena apa yang dihadapi, dan hasil penelitian itu tidak ada yang sampai sempurna banget ditemukan. Jadi pasti ada keterbatasan penelitian, dan keterbatasan inilah yang akan dilengkapi oleh peneliti-peneliti yang selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya saya gabung dari awal sampai akhir ya, kenapa sih nursing research itu atau riset dalam keperawatan itu penting? Nah, karena ini ya, memberikan best practice di nursing education maupun di nursing practice. Jadi penelitian ini nanti akan menghasilkan teori keperawatan, di mana teori keperawatan ini memberikan sokongan atau dukungan untuk meningkatkan praktek keperawatan, sokongan atau dukungan untuk meningkatkan pendidikan di keperawatan. Nah, nursing practice-nya ini membutuhkan metodologi penelitian. Jadi walaupun nanti D3 keperawatan tidak sampai misalnya pada nursing research, tapi setidaknya tahu apa itu metodologi penelitian keperawatan. Dan walaupun studi kasus misalnya, studi kasus atau yang seperti kakak kelasnya yang sekarang sedang studi literatur, itu adalah bagian dari penelitian, bagian dari penelitian. Jadi wajib mahasiswa mengetahui bagaimana itu penelitian dan metodologi penelitiannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.